yang dulu sering di Radio Mara juga. Beliau sekarang sedang membimbing jamaah umroh Maqdis. Saya termasuk yang menyampaikan materi terkait dengan masalah isu yang cukup beredar tentang virus MERS. Saya tegaskan kepada mereka, virus itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Virus menyaksikan hamba-hamba Allah datang dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia, datang ke Mekah untuk sujud, untuk ruku di tempat yang Allah sediakan khusus buat kaum muslimin, kaum mukminin, karena tidak diizinkan orang luar masuk ke situ. Masa iya virus itu berbuat jahat kepada hamba Allah yang akan memperlihatkan ketundukannya. Virus juga pilih-pilih lah siapa yang harus dikunjungi ini. Jadi tidak sampailah separah itu. Dan kita juga khawatir ini adalah merupakan media yang berpunya niat yang tidak tepat lah gitu, sehingga mengangkat negatif. Ini termasuk black campaign juga nih. Iya, betul sekali. Iya, kampanye negatif agar tidak banyak yang umroh gitu, tidak banyak yang haji, ditakut-takutin. Habis Mekah Madinah ini kan merupakan dua kota yang pengunjungnya terbesar di dunia, terbanyak di dunia. Nggak ada yang bisa menandingi. Ayo kota mana gitu yang dapat menandingi pengunjung seperti pengunjung yang datang ke Mekah ke Madinah. Kalau satu negara dipandang maju dengan banyak kedatangan turis, berarti memang Saudi lah negara yang paling maju di dunia ini. Karena nggak ada yang dapat mendekati, jangan menandingi, apalagi melebihi, mendekati saja. Nggak ada. Setiap hari berdatangan ke sana, tidak dibatasi jumlahnya, tidak susah didata lah gitu. Bukan cuma ribuan, ratusan ribu, jutaan setiap hari datang, yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi. Allahu Akbar, luar biasa. Pulang ini datang ini, pulang ini datang ini terus gitu. Penuh terus tuh yang tawaf. Dan yang nunggu di Madinah. Dan yang nunggu tidak tawaf, nunggu terus. Makanya hotel-hotel penuh terus setiap hari. Itu kan kemajuan milik umat Islam, milik umat yang beriman. Karena itu maka kita perhatikan, itu juga sangat berhubungan dengan masalah hasil manajemen Ibrahim dulu. Pemimpin yang saleh, pemimpin yang penuh perhatian kepada masalah keseimbangan antara komunikasi spiritual, intelektual, dan juga emosional, sosial. Semuanya adalah dijalin demikian baik dan teratur dan seimbang. Nampaknya kalau kita senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang Allah angkat menjadi pemimpin nanti bulan Juli, Allah Maha Kuasa menjadikan pemimpin kita menjadi orang yang saleh. Gampang-gampang saja. Oleh karena itu, apabila ini para pendukung satu capres penuh harap kepada capres yang didukungnya, jangan sampai 100% ya. Harap 100% hanya kepada Allah lah. Jangan kepada makhluknya. Demikian juga tidak setuju kepada lawan politiknya. Jangan tidak setuju 100% lah. Sebab Allah Maha Kuasa menjadikan dia yang tidak disetujui itu ternyata jadi. Kemudian Allah berikan kepadanya kemampuan untuk memimpin. Oh, ternyata yang dulu saya benci ternyata baik juga. Nah, siapkanlah gitu untuk menyediakanlah ruangan yang memang berlawanan. Kita mencintai si A, siapkan untuk menemukan yang mengecewakan kita. Barang sekian persen. Kita membenci si B, siapkan. Kalau dia ternyata punya keunggulan yang di luar dugaan kita. Dan kita memerlukannya. Sehingga tidak 100% membenci, tidak 100% mencintai. Sebab kebencian harus 100% kepada yang Allah benci. Kepada yang Allah murkai. Tapi membencinya juga membenci kepada kelakuan. Artinya kita beratas kelakuan buruk dengan memeranginya melalui kelakuan baik dari kita. Akhlak yang buruk kita perangi dengan menggunakan akhlak baik kita. Akidah kemusyrikan kita perangi dengan akidah ketauhidan. Orangnya bagaimana? Orangnya selamatkan oleh kita dari keburukan tersebut. Cara menyelamatkannya bagaimana? Tentu silakanlah lihat
teknis yang paling tepat sesuai dengan kondisi. Kalau umpamanya seorang yang sedang menuju jalan raya dan jalan raya itu penuh dengan kendaraan, kita langsung mengingatkan, hati-hati Pak, ini jalan mobilnya cepat-cepat, hati-hati, kalau bisa naik ini aja, naik jembatan, jangan menyeberangi jalan kan gitu. Masih pelan-pelan kita, emang di mana jembatannya? Yuk saya antar, kan bagus tuh. Jadi orang menghadapi bahaya, langsung kita katakan, sebaiknya jangan ke situ. Yuk saya antar menuju jalan yang baik, yang aman. Nah sekarang pemanya orang sudah dekat, mau nginjak jalan yang begitu bahaya itu, langsung kita tahan gitu. Pak, jangan ke situ. Ini mungkin ada sedikit kaget gitu. Ya, baik, kita terima dulu. Tadi Omara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedang mangsa Pak Ustaz. Dari Lamang sadayana. Alhamdulillah. Atur nuhun, mudah-mudahan Allah ngadamangkeun salamina ka keluarga-keluarga Pak Ustaz anu negakeun hukum sa ujratna Pak Ustaz. Apa yang dikemukakan oleh Pak Ustaz ya sangat tepat gitu Pak Ustaz. Karena yang akan jadi itu adalah takdir Allah gitu kan. Maka ada istilah suara rakyat, suara Tuhan. Jadi itu artinya yang suara yang menang itu memang Allah menakdirkan kemenangan dengan suara-suara itu. Maka ada istilah suara rakyat, suara Tuhan gitu Ustaz. Sesuai, tapi kita tidak mengetahui gitu. Jadi untuk suara ini saja bukan kedua-duanya suara gitu Pak Ustaz. Suara yang kalah maupun suara yang menang. Jadi kita ini berikhtiar, berdoa kepada Allah siapa saja yang menjadi pemimpin, semoga amanah dapat melaksanakan tugas dengan baik Pak Ustaz. Karena kita itu sebagai ini harus mengiklankan gitu Pak Ustaz. Seperti iklan radio gitu. Radio ini kan tidak menjelekkan radio yang lain Pak Ustaz. Tapi sebenarnya kan kalau mendengar ini, kenapa mendengar radio lain gitu. Nah itu kan iklannya tersembunyi tapi bagus. Jadi semua juga senada dengan itu gitu Pak Ustaz. Nah inilah kerukunan radio-radio dan mungkin bisa diikuti oleh kerukunan-kerukunan yang lain gitu Pak Ustaz. Hatur nuhun Pak Ustaz. Iya, Wilujeng tugas Pak Ustaz, mudah-mudahan Pak Ustaz sing sehat satrasna Pak Ustaz. Amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, suara rakyat, suara Tuhan. Kalau suara rakyatnya, rakyat orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Nah, itu jelas suara Tuhan. Tapi tidak sembarang rakyat kan ya. Ya memang itu kan ungkapan demokrasi ya. Apa Vox Populi, Vox Dei. Itu bacaannya nggak tahu lah. Itu bahasa apa saya juga nggak tahu tuh. Bahasa apa tuh, Latin? Yunani kali. Yunani ya. Nggak tahu lah. Vox Populi, Vox Dei. Apa yang tertulis gitu aja yang dibacanya lah gitu. Nah, memang buat kita tentunya suara mukminin yang penuh dengan taqarrub kepada Allah, apabila memang setuju kepada si A, ya mudah-mudahan itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini juga masyarakat muslim di Indonesia ini mayoritas muslimin, mudah-mudahan dengan adanya mereka semuanya istikharah dalam memilih. Istikharah dari sejak sekarang ya. Istikharah memohon kepada Allah pilihan buat kita semuanya. Allah yang akan memilih mana yang paling baik. Jangan berkata jauhi yang paling jelek. Aduh itu juga negatif. Negatif campaign. Kita perlihatkanlah kebaikannya gitu. Biar ada simpatik. Saya masih ingat ungkapan salah seorang mujahid di Mesir mengatakan ketika dia memang sudah mendekati kematian karena ditembak kan. Kemudian dia diminta fatwanya. Ustadz, siapa yang Ustadz tunjuk untuk menjadi pelanjut Ustadz, karena kan kondisi Ustadz sudah seperti ini. Kata beliau, silahkan pilih di antara kalian. Gak apa-apa yang lemah yang dipilih, tapi taati dia. Lemah dalam artian fisiknya, tapi akidahnya kuat. Nah, pilih itu, nanti dukunglah. Dengan dukungan, semua pihak akan menjadi kuat yang lemah itu. Bukan pilihlah yang kuat, enggak. Sebab pilihlah yang kuat, siapa yang kuat?
bahkan merasa diri kuat, itu akan membuat orang lain tidak mau mendukung. Kamu kan udah kuat, buat apa dukungan? Tapi kalau merasa lemah, merasa perlu yang lain, dia merendah, mendapatkan dukungan yang lain, itu akan menjadi kuat. Masih ingat dulu ketika Abu Bakar didesak oleh Umar agar bersedia menjadi pelanjut Rasulullah. Kata Abu Bakar, engkau kuat, aku ini bukan sekuat engkau. Umar berkata, kekuatanku akan kugunakan untuk mendukung engkau. Luar biasa. Akhirnya maka Abu Bakar setelah itu baru gitu bersedia untuk menerima pembaiatan dari Umar dan teman-teman pada waktu itu. Jadi ini juga merupakan gambaran buat kita semuanya betapa penting kesadaran tertanam dalam semua capres, dilanjutkan kesadaran oleh para tim ses masing-masing. Semuanya juga pasti kekurangan, maka dengan adanya mengangkat kebaikan-kebaikan akan mendapatkan dukungan dari pihak yang lain karena sudah narik simpati kan gitu. Yuk nambah lagi silakan. Ya, saya pikir kita tentu sekarang dengan adanya calon dari kedua kubu ini tentu merupakan satu proses yang panjang yang diusung oleh para pendukungnya, dan ini tentu berusaha untuk menampilkan putra-putra terbaik bangsa yang kita tentu mendambakan kemampuan karya prestasinya akan bisa dibuktikan dalam peristiwa Pilpres ini nanti. Kalau sekarang kita sudah di bulan Sya'ban, sudah hampir bulan Ramadan, saya kira menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk para calon ini juga untuk bisa menyambungkan hatinya dengan umat. Kalau tadi kata kuncinya adalah ketersambungan kolbu, maka kesempatan untuk para kandidat yang dinominasikan ini untuk menarik simpati dari para pendukungnya tentu melalui melalui penampilan dan tentu melalui karya-karya perbuatan yang mampu meyakinkan umat. Nah, tentu tidak hanya sekedar pencitraan atau hanya sebatas menuju tanggal 9 Juli saja, tetapi tentu kalau diniatkan berazam untuk istiqamah nantinya, termasuk pasca Pilpres sekalipun, meskipun salah satu diantaranya adalah kalah, namun tetap tidak susut untuk senantiasa membangun kemanunggalan dengan umat melalui ketersambungan kolbu tadi, mendekatkan diri takorup kepada Allah, kemudian juga membangun hubungan habluminanasnya kepada seluruh umat. Nah, ini tentu akan menjadi catatan tersendiri. Niat-niat yang kukuh ini oleh para calon pemilih tentu akan mendapatkan catatan tersendiri di dalam hatinya untuk kemudian meyakini sehingga pada tanggal 9 dia akan menetapkan pilihannya tadi. Nah, ini tentu kalau kita umat Islam di Republik ini adalah secara populasi adalah mayoritas, nampak sekali di dalam manuver-manuver calon pemimpin ini kelihatannya yang berusaha tentu untuk mendekat kepada kantong-kantong umat dan juga para pemimpin umat ini. Tentu menjadi kesempatan juga bagi mereka yang terjun di dalam dunia dakwah syiar untuk kemudian mampu memberikan iklim yang bagus, memberikan pesan-pesan, menitipkan pesan-pesan untuk membangun etika berpolitik yang santun, yang beradab, sehingga nanti tentu kita mengharapkan akan tampilnya pemimpin-pemimpin yang memang berketeladanan, yang ini sungguh sangat ditunggu oleh masyarakat kita semuanya. Barangkali itu menambahkan. Iya, ya, waktu sedikit lagi kita kembali mengulang Al-Baqarah ayat 124 dan 125 baru sedikit, dan ini insyaallah akan dilanjutkan pada waktu-waktu berikutnya. Dan sekali juga saya ingin menyampaikan sekali lagi tentang rasa syukur, terima kasih dan doa. Semoga Allah limpahkan pahala kepada hamba-hamba Allah pendengar Cakrawala Islam yang telah mengirimkan bajaringan untuk pondok pesantren, yang telah mengirim bata, yang telah mengirim semen, yang alhamdulillah ini adalah sehingga bisa berlanjut pembangunan. Dan tentunya
masih ada kesempatan bagi yang lain, karena ini belum setengahnya pembangunan ini. Masih panjang perjalanan untuk pembangunan pondok pesantren mahasiswi di Riung Bandung, di Jalan Riung Purna 2, di belakang Riung Purna 2 nomor 18. Bagi yang mau melihat langsung dipersilahkan. Di dalamnya sudah ada mahasantri yang kuliah di berbagai kampus, yang sedang menghafal Quran setiap pagi dan juga belajar bahasa Arab di sore harinya, dan juga saya ketika ada waktu mengisi sesuai kemampuan. Jadi alhamdulillah ada 2 ustazah yang menongkrongi para santri. Ustazahnya yang satu adalah ustazah yang bertanggung jawab tentang hafalan Quran, yang kedua bertugas untuk membina mereka mampu berbahasa Arab. Nah, kemudian ya putri saya juga ditugaskan setiap maghrib menerima setoran hafalan. Ya, jadi dia terus mendatangi para santri, ya mendengarkan setoran hafalan mereka. Jadi ustazah yang di dalam itu adalah menilai secara kualitatif kebaikan hafalan, sedangkan putri saya bertugas untuk memeriksa secara kuantitatif. Jadi mendengarkan hafalan tanpa harus memperbaiki huruf per huruf, tetapi bagian-bagiannya lah dibagi tugas. Ya, dua-duanya, karena di rumah cuma 2 putri saya nih. Yang satu lagi kan di Turki. Nah, yang 2 ini, yang satu memang sudah tamat hafalannya, yang ke satu lagi belum tamat, tapi sudah di atas setengah. Ya, saya tugaskan dua-duanya untuk terjun membina santri ya dalam memeriksa hafalannya. Ya, mungkin kalau yang di Turki sudah berada di rumah juga harus punya tugas juga sama. Ini untuk mengarahkan umat supaya cinta Al-Quran. Yakinlah dengan cinta Al-Quran akan terpelihara kita ini dan masyarakat juga, dan kita akan mendapatkan bekal dari Al-Quran untuk membina diri, keluarga, dan umat. Baik, karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, insyaallah besok kita bertemu lagi, atau masa-masa berikutnya bagi yang tidak berhalangan kita bisa bertemu lagi. Kita akhiri sampai